Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah teknik yang sangat luar biasa yang bertujuan untuk membantu anak Anda agar berubah dari perilaku yang saat ini mungkin tidak pas ya, menjadi sebuah perilaku yang baik dengan cara memberikan sugesti. Semisal apa yang bisa dilakukan dengan teknik sugesti ini? Semisal anak itu masih suka ngompol ya, anak tidak suka belajar dengan mata pelajaran tertentu, dan tentu banyak sekali hal-hal yang bisa Anda lakukan saat Anda tahu caranya, tahu tekniknya untuk memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar anak Anda. Teknik ini adalah menggunakan hypnosleep. Apa itu hypnosleep? Yaitu kita memberikan sugesti saat anak itu tidur. Bagaimana caranya? Silahkan Anda simak video ini baik-baik. Sekali lagi, buat para orang tua, Anda wajib menonton video ini. Simak videonya dari awal sampai selesai. Teknik yang bisa Anda gunakan ketika melakukan proses hypnosleep ini sebenarnya bukan hanya untuk anak Anda saja. Ini bisa Anda pergunakan juga untuk pasangan Anda, semisal suami kepada istri atau istri terhadap suami. Maka dari itu, setelah saya mengajarkan tekniknya, Anda harus berhati-hati menggunakan ilmu ini. Tanggung jawab di diri Anda pribadi ya. Jadi saya pesan jangan disalahgunakan untuk merugikan orang lain demi kepentingan Anda pribadi. Saya sudah membuat beberapa catatan ya, nanti agar Anda menyimaknya lebih enak, lebih santai. Hal yang harus Anda persiapkan ketika Anda melakukan hypnosleep. Yang pertama, Anda harus menyiapkan yang namanya skrip ya, sugesti yang akan Anda bacakan kepada anak Anda. Jadi Anda harus menuliskan skripnya, jangan direkam ya. Bukan suara Anda nanti yang Anda perdengarkan kepada anak Anda, tetapi Anda harus menuliskan skripnya dan nanti dibacakan anak ketika sudah masuk kondisi hipnosis ya. Lalu yang kedua, Anda menunggu anak Anda tidur pulas kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit, 45 menit ya. Anda bisa melakukan teknik ini. Dan yang ketiga, Anda harus berjalan untuk mendekati anak Anda dengan hati-hati. Yang keempat, Anda menjalin komunikasi dengan pikiran anak Anda, khususnya pikiran bawah sadar anak Anda saat anak Anda tertidur. Yang kelima, Anda bacakan skrip yang sudah Anda buat sebelumnya dengan cara yang sudah Anda persiapkan sebelumnya, yaitu skripnya yang ingin Anda sugestikan ke anak dengan cara yang lembut, jelas, dengan penuh kasih sayang, penuh pengharapan, tegas, dan dibacakan di telinga kanan. Kenapa telinga kanan? Karena telinga kanan ini langsung tembus ke otak kiri manusia ya. Itu logikanya. Jadi mental block ini kan berada di bawah sadar ya. Filternya ini berada di otak kiri atau pikiran sadar. Maka dengan membacakannya di telinga kanan nanti langsung tembus bawah sadar. Selanjutnya yang keenam, setelah Anda melakukan hypnosleep, kembalikan posisi tidur anak Anda ini menjadi tidur yang alamiah ya. Jadi anak Anda kan tidur pulas kurang lebih 30 sampai 45 menit. Lalu Anda bangunkan setengah sadar, Anda berikan sugesti
Setelah selesai, Anda suruh tidur normal kembali. Anda harus melakukan ini rutin selama 1 minggu. Misalkan malam ini Anda melakukan, maka besok malam juga dilakukan terus selama 1 minggu. Tidak boleh bolong. Katakan malam ini dilakukan, besok bolong, besok lagi jangan. Ya. Untuk mencapai hal yang maksimal, saya berikan contoh. Misalkan skripnya anak yang malas belajar pelajaran matematika. Nah, ini kan menjadi momok. Tapi ini hanya contoh saja. Anda bisa buat skrip-skrip yang lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Sebut saja nama anak Anda ini adalah Iwan, begitu ya, contohnya Iwan. Anda bisa menulis skripnya seperti ini. Iwan suka matematika. Belajar matematika sangat asik dan menyenangkan. Iwan menikmati belajar matematika. Iwan menikmati hal-hal yang berhubungan dengan matematika. Semakin Iwan belajar matematika, Iwan semakin suka dan asik. Itu contoh skripnya. Anda bacakan 5 kali di telinga kanan anak Anda nanti. Itu contoh ya, skrip yang harus Anda buat di awal untuk persiapan. Nah, selanjutnya, misalkan di dalam ruangan anak Anda kok ternyata yang tertidur ini bukan hanya anak Anda ya, Iwan tadi bukan, ternyata ada Wati begitu. Nah, apakah bisa kita melakukan teknik hipnoslip ini memberikan sugesti kepada Iwan saja tanpa terpengaruh kepada Wati? Nah, ini bisa. Maka dari itu, sebelum Anda melakukan teknik sugesti yang atau skrip yang sudah Anda tulis sebelumnya tadi, Anda bisa mengatakan kepada semuanya yang di ruangan, di dalam kamar tidur ada anak Anda Iwan dan Wati tadi. Contohnya seperti ini. Iwan, ini Papa. Iwan bisa mendengar suara Papa dengan baik. Iwan mengerti kata-kata yang diucapkan oleh Papa dengan jelas. Dan kata-kata ini hanya khusus untuk Iwan. Jika Wati mendengar kata-kata Papa, tidak akan berpengaruh apa-apa. Anda ulangi sebanyak 6 kali. Jadi kan tujuannya untuk memberikan sugesti kepada anak Anda yang bernama Iwan, bukan kepada Wati, konteksnya beda. Maka jika dalam satu ruangan ada 2 anak Anda atau 3, maka kata-kata ini hanya berpengaruh kepada yang Anda tuju, yaitu Iwan. Yang lainnya tidak terpengaruh, meskipun mereka ikut mendengarkan sugesti Anda. Oke ya, dipahami? Kita lanjutkan tekniknya. Kalau Iwan sudah mendengar suara Papa, gerakkan telunjuk ini sambil Anda memegang telunjuk anak Anda Iwan tadi ya, bisa dikasih pegang. Nah, ini perintah motorik untuk bawah sadarnya Iwan. Kita ulangi. Kalau Iwan sudah mendengar suara Papa, Iwan bisa gerakkan jari telunjuknya ini. Ya, sambil kita sentuh ya, Anda nyentuh. Tunggu antara 5 sampai 30 detik, lihat reaksi atau respon dari anak Anda Iwan tadi. Nah, jika anak Anda menggerakkan jari, artinya dia sudah merespon, bawah sadarnya sudah merespon, dan Anda ucapkan terima kasih Iwan. Lalu Anda bacakan yang tadi skrip untuk pelajaran matematika tadi. Iwan suka matematika, belajar matematika sangat asik dan menyenangkan. Iwan menikmati belajar matematika. Iwan menikmati hal-hal yang berhubungan dengan matematika. Semakin Iwan belajar matematika, semakin suka dan asik. Itu Anda bacakan sebanyak 5 kali. Oke, paham ya? Nanti Anda lakukan di malam berikutnya sampai 1 minggu 7 hari. Setiap hari Anda cek perkembangannya. Malam ini Anda berikan sugesti, besok dicek. Nah, ketika tiba-tiba Iwan ini mengajak Anda, karena tadi yang memberikan sugesti papahnya ya, Pak, ayo Pak belajar matematika Pak.
tumben kamu belajar. Wah, nanti kalau kamu belajar ada hujan turun nih. Oke, jangan dilakukan, karena itu akan mensabotase sugesti yang Anda berikan yang tadi malam. Maka ketika anak Anda mengajak Anda terpengaruh ya atas sugesti yang Anda berikan tadi malam, dan besoknya dia mengajak Anda untuk belajar matematika, Anda bisa menanggapinya dengan kata-kata yang positif, yaitu sugesti tadi yang tadi Anda bacakan semalam. Oke, berarti Iwan sekarang sudah suka matematika ya. Belajar matematika itu sangat menyenangkan ya, Wan. Nah, gitu ya. Iwan menikmati belajar, dan semakin nanti Iwan belajar matematika dengan matematika, maka Iwan akan semakin senang dan asik. Itu katakan lagi kepada anak di pikiran sadar, karena dia pada saat ngomong ini kan sudah bangun ya, di pikiran sadar. Itu ya, itu tekniknya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kalau anak Anda ternyata belum merespon kalimat Anda, ya, katakan di awal tadi ini, Iwan, ini papa, ya, yang Anda ulangi 6 kali. Ternyata Anda menunggu 5-30 detik, anak Anda kok belum ada respon jari telunjuknya. Apa yang Anda lakukan? Anda ulangi lagi kata-kata tersebut, ya, Anda ulangi lagi. Ditunggu lagi 5-30 detik sampai anak Anda nanti merespon apa yang Anda sugestikan. Oke, baru Anda memberikan sugesti tadi, ya. Ditunggu responnya dulu. Iwan, ini papa. Iwan bisa mendengar suara papa, Iwan mengerti kata-kata papa. Pikiran bawah sadar Iwan paham apa yang papa katakan. Bila Iwan mengerti dan sudah mendengar kata-kata papa, gerakkan jari telunjuknya, itu ya. Jika sudah ada respon, baru berikan sugesti tadi tentang matematika. Tapi belum ada respon, ulangi lagi sampai ada respon. Oke. Terus misalkan Mas Nuk, ternyata semalam saya sudah mengulangi berkali-kali dan Iwan ini tidak merespon, maka Anda perlu mengganti sugestinya, ya. Jadi tadi kan aturannya ya jelas ya, mengucapkan dengan lembut, tegas, penuh pengharapan, penuh kasih sayang, itu yang harus Anda lakukan. Jangan kaku. Anda membacanya ya bagaimana sih orang tua dengan anak? Pasti Anda bisa memunculkan perasaan kasih sayang tersebut. Itu yang Anda ucapkan ke anak Anda. Kalau Anda sudah selesai memberikan sugesti yang utama tadi tentang sugesti matematika tadi, maka Anda harus membawa anak Anda, Iwan tadi, untuk tidur normal kembali. Oke ya, tidur normal kembali. Caranya Anda ucapkan kata-kata berikut. Terima kasih Iwan, tidurlah yang pulas, nyenyak dan nyaman. Besok di pagi hari Iwan bangun dengan keadaan yang segar, sehat sempurna, perasaan dan pikiran menjadi tenang dan bahagia, nyaman dan semangat menjalani hari. Papa dan Mama sayang Iwan. Itu ya. Setelah tersugesti tadi, ucapan terima kasih dan suruh si Iwan untuk tidur kembali, tidur normal. Setelah itu Anda bisa meninggalkan anak Anda dan besok ulangi lagi. Itu ya teman-teman ya. Jadi Anda setiap harinya juga harus mengamati perubahan anak Anda. Jika ada perubahan positif, ya Anda harus mensupport di pikiran sadarnya. Anak ngajak belajar, ya jangan dibully dalam tanda kutip ya, disindir jangan. Respon yang baik, seperti Anda memberikan sugesti semalam, kata-katanya mirip ya, Anda bisa membuat kata-kata yang seperti itu. Oke. Karena ini ilmunya sangat luar biasa, maka saya berpesan ini hati-hati, jangan disalahgunakan, karena ini tidak hanya bisa digunakan untuk memberikan sugesti kepada anak Anda, tetapi bisa kepada pasangan Anda, siapapun. Ini berlaku sama. Apakah sugesti ini diberikan sebelum anak tidur? Misalkan gini, anak lagi ngantuk, mau tidur, setengah tidur gitu, ngantuk berat, bukan. Itu namanya bukan hypnosleep teman-teman ya.
Jadi tunggu anak tidur pulas dulu sekitar 30 sampai 45 menit. Kalau anak Anda sudah mengantuk dan mau tidur, itu bukan namanya hypnosleep ya, tapi hypnagogic. Jadi dalam keadaan ngantuk berat itu bukan hypnosleep tapi hypnagogic ya. Itu beda. Maka lakukan setelah dia tidur, bangunkan dengan kata-kata tadi. Nah, Mas Duk, misalkan anak saya nggak merespon, nah coba Anda dengan kata-kata ya, dia tidak merespon sama sekali, ubah caranya. Caranya bagaimana? Anda goyang-goyangkan dagunya, nah pelan-pelan halus, sambil dikatakan, Iwan, ini papa. Kalau kamu mendengar suara papa, coba kamu angguk kepala atau gerakan jari, seperti itu ya. Mirip tadi, hanya kita memberikan gerakan dengan menggoyang-goyangkan dagu dengan lembut dan pelan lembut. Terus semoga ini bermanfaat buat Anda yang menonton video ini. Terima kasih buat Anda yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu hipnotis, hipnoterapi, gendam magnetis, dan seabrek ilmu lainnya. Anda bisa kontak nomor WA yang saya cantumkan di kolom video dan juga di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Duk, salam hipnosa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat